Persyaratan yang harus kita siapkan yaitu surat tes PCR. Nah, ini tes PCR 72 jam sebelum jadwal kita penerbangan. Untuk di Hongkong sendiri, tes PCR murah meriah hanya 240 ya, teman-teman. Untuk tes PCR hanya 240 bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia. Nah, ini tes PCR. Tiket. Nah, tiket ini jangan lupa dibawa saat kita mau check-in. Kita siapkan yaitu paspor, kontrak kerja, dan teman-teman harus mendownload dulu yaitu aplikasi EHAC ya. Nih, aplikasi ini. Jadi akan terinstall barcode seperti ini. Jadi kalau kita udah nyampe di Bandara Indonesia akan lebih mudah untuk proses perjalanan berikutnya. Oke. Oke teman-teman, selamat datang ya di channel YouTube saya. Kali ini kita jumpa lagi. Jadi saya akan memberikan beberapa persyaratan kalau kita mau pulang ke Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau pulang ke Indonesia walaupun musim pandemi, kalau memang kepengen pulang ya pulang aja, nggak usah takut, nggak usah bingung. Persyaratannya memang sedikit ada tambahan, tapi jangan dibikin ribet supaya teman-teman itu bisa tenang untuk perjalanannya pulang ke Indonesia. Jadi pertama-tama teman-teman kalau mau pulang Indonesia, teman-teman harus cek dulu paspornya ya, harus dicek dulu paspornya. Paling tidak masa berlaku tidak kurang dari 6 bulan. Jadi paspor tidak kurang dari 6 bulan kalau kita mau pulang ke Indonesia. Jadi kalau kurang dari 6 bulan silakan untuk di renew dulu kayak gitu. Selanjutnya untuk tiket fix harus benar-benar sudah fix confirm baru kita bisa untuk datang ke bandara. Nah, sebelum datang ke bandara teman-teman juga harus menyiapkan beberapa persyaratan, salah satunya yaitu tes PCR. Tes PCR itu adalah 72 jam sebelum jadwal penerbangan teman-teman harus membawa dengan hasil yang negatif. Itu adalah salah satu syarat kalau kita mau pulang ke Indonesia. Jadi untuk tes PCR sendiri teman-teman bisa lihat ya tempat-tempatnya di mana, karena pemerintah Hong Kong juga menyediakan untuk tes PCR bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia. Biayanya sangat murah sekali, hanya 240. Jadi contoh hari Jumat kita terbang jadwalnya. Jadi paling tidak kita mau tes PCR itu adalah hari Rabu. Hari Rabu kita tes PCR karena hasilnya harus nunggu 1 hari. Terus hari Kamis kita ambil hasil PCR. Selanjutnya keesokan harinya kita bisa datang ke bandara sesuai jadwal. Jadi kalau bisa jangan terlalu mepet. Kalau penerbangan pagi ya kita malamnya berangkat, tapi kalau penerbangan siang ya nggak apa-apa, tergantung jadwal penerbangan teman-teman. Paling tidak spare itu 5 jam sebelum jadwal penerbangan sudah di bandara supaya teman-teman tidak ketar-ketir kayak gitu ya. Terus selanjutnya teman-teman juga harus daftar email ya. Daftar email ini juga sangat penting sekali, tergantung teman-teman. Untuk handphonenya itu harganya berapa, minimal seharga 200 US dollar itu teman-teman harus daftar email. Nah, cara daftar email teman-teman bisa masuk ke Google atau download, di install aplikasinya. Terus habis itu kita masukkan daftar nomor handphone kita dan data diri kita kayak gitu ya. Terus selanjutnya teman-teman juga harus mendownload yaitu aplikasi EHC. EHC ini digunakan kalau kita mau check-in itu harus kita sudah ada menunjukkan downloadan aplikasi EHC kayak gitu ya. Karena EHC ini penting sekali digunakan kalau kita masuk ke Bandara Indonesia, itu nanti langsung kita harus menunjukkan kode EHC kayak gitu. Nah, untuk karantina sendiri karena sekarang masih lagi musim PPKM ya di Indonesia, jadi untuk karantina totally itu adalah 8 hari. 8 hari itu karantina. Jadi teman-teman bisa ambil karantina gratis dari pemerintah Indonesia, yaitu biasanya di Wisma Atlet kayak gitu. Kalau yang di Jakarta atau di Surabaya juga sudah disediakan. Kalau teman-teman mau
ambil yang privat untuk karantinanya itu bisa booking hotel. Nah, booking hotelnya itu waktu kita check in itu harus ditunjukkan bahwa karantina kita itu sudah pesen bookingan hotel kayak gitu ya. Nah, untuk totali pengalaman dari teman saya Mbak Malika, karena 2 minggu yang lalu Mbak Malika juga sudah pulang ke Indonesia untuk karantina 8 hari ya. 8 hari total karantina. Jadi 3 hari di Surabaya, berada di Wisma Haji ya. Jadi tempat Wisma Haji itu 3 hari, selanjutnya yang 5 hari itu di kabupaten. Jadi tinggal nunggu tes PCR. Kalau nanti sampai Indonesia diswab lagi, kalau hasilnya negatif itu akan dijemput dari pihak kabupaten. Dijemput dari pihak kabupaten, selepas itu nunggu lagi di Wisma yang sudah disediakan di Kabupaten Kediri, karena posisinya Mbak Malika itu kan dari Kediri. Jadi dari Surabaya akan ditampung semuanya itu di Wisma Haji kayak gitu ya. Bener ya, dari Asrama Haji, sorry ya, di Asrama Haji kayak gitu. Jadi dari teman-teman yang datang ke Surabaya Juanda itu semuanya selepas tes swab atau PCR, nah itu hasilnya negatif, langsung dibawa ke Asrama Haji. Nah, selepas di Asrama Haji, nanti pihak kabupaten yang akan menjemput kita dari Asrama Haji. Tergantung, kalau yang dari Kediri langsung dari pihak Kabupaten Kediri dijemput. Ada berapa orang yang ada asalnya dari Kabupaten Kediri, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Malaysia, apapun yang pokoknya yang mau gratis karantina itu semua ditaruh dulu di Asrama Haji. Yang dari Malang juga sama, dikumpulin, nanti tinggal nunggu aja dari pihak kabupaten itu nanti akan jemput. Nah, selepas dijemput dibawalah ke asrama yang berada di kabupaten masing-masing kayak gitu. Selepas hari ke-7 tes lagi PCR, nanti kalau hasilnya negatif di hari ke-8 dari pihak keluarga sudah bisa menjemput kita untuk pulang ke rumah dan ketemu sama keluarga kayak gitu. Ini adalah perjalanan sesuai pengalaman Mbak Malika kemarin, karena 2 minggu yang lalu saya ngantar Mbak Malika datang ke bandara untuk pulang ke Indonesia. Sesampai di Asrama Haji, Mbak Malika juga kita selalu keep kontak untuk menanyakan kabarnya. Alhamdulillah masalah makan dan tempat tinggal itu juga disediakan untuk teman-teman, karena musim pandemi juga nggak banyak yang pulang, jadi asramanya nggak seramai yang di Jakarta ya. Untuk posisi ke Surabaya, khusus Surabaya itu nggak yang seramai Jakarta. Jadi selepas 3 hari di Asrama Haji dari pihak kabupaten itu langsung menjemput, sekitar ada 7 orang itu langsung dibawa ke Kabupaten Kediri. Nah, 7 orang itu ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Taiwan, dan ada yang dari Malaysia kayak gitu. Ini adalah perjalanan Mbak Malika yang sudah saya dapatkan infonya, makanya hari ini saya sharingkan ke teman-teman. Jadi untuk pengalaman beberapa teman, karena saya juga sempat ngobrol sama teman-teman yang berada di Asrama Kediri, intinya tidak ribet, tidak rumit. Kita siapkan aja semua persyaratan sebelum kita mau pulang ke Indonesia. Ya, untuk sementara karena adanya pandemi, jadi ada beberapa persyaratan yang kita lengkapin aja kayak gitu ya. Nah, salah satunya yaitu tes PCR, hasilnya yang negatif 72 jam. Nah, hasil negatif itu kita harus bawa waktu kita pulang ke Indonesia, check-in di bandara. Bagi teman-teman yang sudah vaksin itu dibawa juga untuk sertifikatnya. Bagi teman-teman yang belum vaksin tidak apa-apa. Jadi pemerintah Indonesia tidak mewajibkan teman-teman yang datang dari luar negeri itu harus vaksin dulu. Jadi nanti kalau teman-teman masih belum vaksin di Hong Kong, teman-teman boleh masuk ke Indonesia. Kemungkinan tinggal nunggu aja kebijakan dari pemerintah Indonesia, apakah harus divaksin setibanya di bandara Indonesia atau nanti masuk pulang ke rumah kedatangan, jadi harus lapor RT RW atau apa kayak gitu, harus lapor desa. Belum vaksin harus daftar vaksin dulu juga, nggak tahu ya prosedurnya Indonesia seperti apa. Yang jelas intinya teman-teman, bagi teman-teman yang masih belum vaksin itu tidak apa-apa, bisa pulang ke Indonesia. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik. Kalau memang teman-teman kepengen pulang dengan kondisi darurat, silahkan pulang, nggak apa-apa. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting kita ikuti aja prosedur aturan pemerintah Hong Kong dan Indonesia.
Jadi insya Allah kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini adalah beberapa persyaratan yang saya ketahui bagi teman-teman yang mau cuti atau pulang ke Indonesia di musim pandemi dan PPKM. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Dan bagi yang kepengen pulang, semoga perjalanan lancar, selamat sampai tujuan, dan selalu happy ketemu sama keluarga. Thank you and bye-bye.